Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami sudah menyampaikan isi hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Bapak, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan masih banyak mungkin pergumulan kami Bapak, yang kami tidak sanggup mengucapkannya. Kami tidak berani mengutakannya Bapak. Pada hari ini, setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, yang sudah datang memuji menyembah Engkau, biarlah Tuhan sendiri yang melawat pribadi lewat pribadi. Tuhan sendiri yang menjamah hati mereka Tuhan. Berikan mereka hati-Mu Bapa. Hati yang terus mengasihi. Hati yang terus mengampuni. Hati yang terus berserah kepada Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, maka firman itu Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami. Berkuasa atas hidup kami. Dan apa yang kami kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Biarlah doa-doa kami ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Bapak, Engkau berfirman, setiap firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami, itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, tapi ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, dan dia akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Tuhan, kami percaya firman-Mu Engkau genapi dalam kehidupan kami. Di dalam rumah tangga kami. Bahkan dalam pekerjaan kami. Dalam usaha kami. Setiap anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan. Maka Tuhan akan tolong. Tuhan akan sembuhkan bagi yang sakit. Tuhan akan jamah, akan pulihkan bagi yang beban berat. Dan Tuhan juga terus menggendong kami. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Dan Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus buat pemeliharaan-Mu sampai pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, sehingga Tuhan apa yang disampaikan itu Bapa, berkenan di hadapan Tuhan dan jadi damai sejahtera buat kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Pak Supa. Amin. Amin. Ya. Pagi ini biarlah juga firman Tuhan menjadi jawaban dalam setiap apa yang kita minta hari ini. Kami bersyukur Tuhan di mana sebentar firman-Mu akan menguasai seluruh kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar mengalami bagaimana Tuhan bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau Tuhan. Kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat pagi ini yang terambil di Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Karena aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan memilih kita dengan suatu tujuan. Bukan sekedar memilih, tapi ada tujuannya. Kenapa kita dipilih? Dan kita belajar untuk memahami apa tujuan Tuhan. Kita punya kebutuhan, tapi Tuhan punya tujuan atas segala kehidupan kita. Nah, untuk supaya tujuan ini kita mengerti, Tuhan memberikan kita, yaitu Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Amen. Roh Kudus itu menerangkan, menjelaskan kepada kita dalam tujuan Tuhan. Dan aku telah menetapkan kamu. Jadi Roh Kudus sebagai sarana di mana Roh itu menetapkan kita. Dan kita bukan sekedar diberikan Tuhan tujuan, tapi dilengkapi dengan kuasa, yaitu Roh Kudus. Kita tetapkan
Sehingga kita percaya diri. Kita tidak ragu atas pilihan Tuhan. Amin. Roh Kudus memberikan kepada kita kemantapan hati bahwa Dia sudah menetapkan kita supaya mana? Supaya pergi dan menghasilkan buah. Kemana kita pergi? Kita pergi ke tempat di mana kita sering ketemu jiwa-jiwa. Kita pergi ke sana dan kita bagaimana menceritakan Yesus Kristus yang sudah rela menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amen. Jadi berita tentang Yesus ini diperdengarkan kepada setiap pribadi-pribadi, kepada setiap orang. Apa membuat kita berani? Yaitu Roh Kudus memberikan keberanian menjelaskan tentang pribadi Yesus yang sudah rela mati kayu salib. Yesus pernah menubuatkan Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya tebusan bagi banyak orang. Jadi berita tentang kematian Yesus itu berita yang paling utama di antara berita yang lain. Karena manusia bisa diselamatkan ketika Yesus yang mengambil alih segala hukuman dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Di sanalah kuncinya. Bagaimana kita menang atas segala kuasa si jahat. Kita menang atas segala kuasa iblis. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Dan menghasilkan buah. Artinya sesudah kita memperoleh kemenangan itu, ada kuasa menyertai kita. Kita bisa menghasilkan buah. Kenapa? Karena yang menghalangi dalam kita menyampaikan firman Tuhan itu sudah keluar. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita otoritas yang luar biasa. Amen. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa bertahan dalam hadirat Tuhan. Tapi kita yang pada saat ini menyembah Dia, memuliakan Dia, Amen. merasakan satu keindahan luar biasa. Dan kita pingin lagi dan pingin lagi dalam hadirat Tuhan. Dan di sana kita bisa belajar pimpinan Tuhan, arahan Tuhan, kemana kita melangkah. Dan ada buah. Dan buah itu tetap. Buah itu tetap. Maka terjadilah namanya pelipat gandaan. Amin. Jiwa yang kita layani. Dia pun mampu juga melayani temannya, melayani sahabatnya. Sehingga luar biasa Tuhan berkarya. Jadi pada saat pagi ini, satu kesimpulan kita memahami bahwa kita bukan sekedar percaya kepada Yesus, tapi rencana Tuhan yang indah, yang penuh harapan itu diberikan kepada kita. Sehingga kita semua yang hadir pada saat pagi ini, kita menjadi pemenang jiwa yang handal dan luar biasa. Amen. Ini yang Tuhan mau kerjakan pagi ini. Maka mari kita belajar untuk menghadap Tuhan dan kita izinkan Roh Kudus luasa memimpin kita sehingga setiap langkah-langkah kita benar-benar kita mengalami bagaimana Tuhan berkarya membimbing kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Tetapi Roh Kudus menjabarkan ke dalam hati kami. Sehingga kami dalam melangkah dalam hidup ini. Kami tahu tujuan Tuhan itu luar biasa Tuhan. Atas hidup kami. Kami memahami bahwa rencana Tuhan itu indah dan luar biasa. Dan tidak ada yang lebih indah daripada itu. Terima kasih Tuhan. Pujian nama-Mu hari ini. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Ibu Tiar. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu buat pagi hari ini. Kita sudah
masuk dalam doa, sudah juga dengarkan sabda Tuhan. Nah, mungkin ada yang mau bersharing, boleh 1-2 orang ya, waktunya 4 menit, apa yang didapat, atau mungkin ada pesan Tuhan, atau apa yang mau disampaikan pagi hari ini. Silakan langsung saja dibuka mic-nya, nanti sebelum doa penutup nanti oleh Ibu Lydia Lalang, dan nanti berkat oleh Pak Surbakti ya. Silakan Bapak Ibu, adakah mau diseringkan, ada mau bertanya? Di sini saya lihat ada yang baru, yang nggak baru-baru banget sih ya. Tapi saya belum sapa tadi, ada Ibu Novi, ada Mbak Siska ya, ada Pak Jimat Sitepu. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan atau mau didoakan juga boleh. Langsung saja dibuka mic-nya.